Oke, selamat datang lagi di video pembelajaran online SMA Frater dan Bosco Banjarmasin. Kali ini video keempat, matematika wajib untuk kelas 11 MIA dan 11 IPS. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 yaitu judulnya adalah turunan fungsi aljabar, Pada bagian ini kita akan belajar definisi awal dari turunan fungsi aljabar, kemudian rumus awalnya AX pangkat N itu adalah A kali NX pangkat N-1, dan cara penerapan turunan di awal-awal ya. Jadi ada yang turunan U kali V dan ada turunan U per V yang terakhir. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama sebenarnya turunan fungsi aljabar itu seperti apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, kita belajar sama-sama. Baik, sekarang kita lanjut ke materi bab 2 tentang turunan fungsi aljabar ya. Jadi turunan, ada yang menyebutnya nama lain dari turunan itu derivatif ya. Derivatif. Turunan atau derivatif. Nah, terus apa sih turunan itu? Nah, turunan itu sebenarnya didefinisikan begini. F aksen X itu sama dengan, jadi turunan dari, ini bacanya F aksen X ya bacanya, adalah turunan dari Fx. Nah, definisinya adalah F aksen X atau turunan dari Fx itu adalah limit Fx ditambah H dikurang Fx per H untuk H mendekati 0. Ini definisi dasar dari sebuah turunan. Nah, turunan juga ditulis, ada yang menulis derivatif Fx per dx ya. dfx dx bacanya. Kalau pakai y nanti dy dx. Itu berarti turunan dari fungsi y atau turunan dari fx atau derivatif dari fx. Nah, ini definisi dari turunan fungsi aljabar. Sekarang contoh ya, jika fx sama dengan 2x, tentukan f aksen x. Nah, tentu saja kita akan menggunakan definisi. Nah, kita akan mencari turunan dari fx. Fx kan 2x. Berarti kita perlu mencari limit fx tambah h dikurang fx per h. Nah, yang saya belum punya di sini, saya punya fx ya. Fx-nya saya ada, yaitu 2x ya. Yang saya belum punya adalah fx tambah h. Tentu saja kita harus bisa mencari fx tambah h, berarti 2 dikali x tambah h ya. Oke, kalau saya kalikan ke dalam akan menjadi 2x ditambah 2h. Maka f aksen x atau turunan pertamanya adalah limit dari kita tinggal masukkan saja fx tambah h dikurang fx per h, berarti 2x tambah 2h dikurang 2x per h. Nah, ini 2x nya habis ya untuk h mendekati 0. Berarti kalau kita selesaikan limit 2h per h untuk h mendekati 0, hanya habis, berarti limit h mendekati 0 dari 2. Jawabannya tentu saja 2. Nah, berarti kita dapat sebutkan turunan dari 2x itu adalah 2. Oke. Baik, sekarang contoh berikutnya ya. Kalau fx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x, tentukan f aksen x-nya. Sama seperti yang tadi, kita perlu mencari fx tambah h ya. Saya langsung cari fx tambah h, berarti jangan salah, x tambah h kuadrat ditambah 2 x tambah h. Jadi setiap x-nya diganti x tambah h. Berarti kalau saya cari, ini adalah x tambah h dikali x tambah h. Biar agak panjang mencarinya. Ini 2x ditambah 2h. Hati-hati, sering sekali orang membuat ini x kuadrat tambah h kuadrat. Salah ya. Jadi harus dikali ulangi. X kuadrat ditambah xh ditambah xh ditambah h kuadrat ditambah 2x ditambah 2h. Berarti saya punya x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 2x ditambah 2h. Oke, kita cari turunannya. F aksen x sama dengan limit, tinggal dimasukkan angkanya. Berapa itu? X kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 2x ditambah 2h dikurang, aduh agak sempit, mudahan sempat. Nah, waktu mengurang, karena efeknya itu ada 2 angka, harus pakai kurung ya. X
tambah X kuadrat tambah 2X, oke, per H untuk H mendekati 0. Nah, ini harus ada kurungnya, jangan sampai lepas. Saya geser sedikit. Limit minnya kita kalikan ke dalam, berarti X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat ditambah 2X ditambah 2H dikurang X kuadrat dikurang 2X per H. X kuadratnya habis, 2X nya habis, H mendekati 0. Oke, sama dengan apa yang tertinggal? Limit H mendekati 0 dari apa yang tertinggal? Yang tertinggal adalah, kalau saya susun di sini, H kuadrat ditambah 2XH ditambah 2H per H. Betul ya? H kuadrat 2XH ditambah 2 per H. Nah, karena kita pengen mencari limit, ini kalau disubstitusi langsung kayaknya 0 per 0. Nah, kita keluarkan dulu H-nya yang di atas. Tinggal H ditambah 2X ditambah 2 ya. Jadi H-nya didistribusikan ke depan. Semuanya kan punya H tuh. Habis nih. Nah, kalau sudah langsung kita substitusi biasa. 0 ditambah 2X tambah 2. Berarti 2X ditambah 2. Ini F aksen X-nya. 2X ditambah 2. Jadi turunan dari X kuadrat plus 2X adalah 2X ditambah 2. Oke, berikutnya. Kalau f(x)-nya adalah AX pangkat N dengan A konstanta, tentukan F aksen X. Kenapa kita perlu mencari ini? Kita supaya nanti menurunkan, kita tidak perlu lagi menggunakan limit ya. Jadi sebenarnya turunan ada rumus sendiri, tapi untuk mencarinya harus menggunakan ini. Jadi kita misalkan f(x)-nya adalah AX pangkat N dengan A-nya konstanta, tentukan F aksen X. Ya sama caranya. F(x)-nya kan AX pangkat N ya. Berarti kita perlu mencari f(x) tambah H ya. A X tambah H pangkat N. Nah, bentuk ini yang agak ribet. Nanti kita harus mencari ini adalah, ini kalau ingat pakai Horner kemarin. Masih ingat ya? Jadi dia kan 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 terus toh 1 4 6 4 1. Nah, ini kan sebenarnya kan C berapa ini? C40, ini C41, C42, C43 sampai C44 ya. Kombinasi 41 sampai 44. Nah, ini yang pakai C kemarin. Jadi kalau saya jabarkan, dia CN0. Oke. CN0 X pangkat N H pangkat 0. Oke. Ditambah CN1 X pangkat H-1 H pangkat 1. Oke, ditambah ke bawah ya. CN2 gini. CN2 X pangkat H-2 H pangkat 2 terus sampai CN apa ini paling belakang? CNN sebenarnya. CNN X-nya pangkat 0, H-nya pangkat N. Gini. Nah, CN0 ini jelas 1 ya. CNN juga 1. Jadi Anda perlu kalau kita sederhanakan dia jadi begini kan. A, ini 1 ya. H pangkat 0 juga 1. Jadi X pangkat N ditambah kombinasi N1 dari X pangkat N-1 H pangkat 1 ditambah kombinasi N2 X pangkat H-2 H pangkat 2 ditambah seterusnya, ditambah CNN 1 ya, tinggal H pangkat N berarti. Oke, nah ini ada A-nya. A-nya nanti kita kalikan ke dalam ya. Kita langsung saja. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari agak panjang. Saya buat agak panjang juga. Nah, ini f(x) tambahannya kan. Jadi kalau saya kalikan ke dalam, dia jadi AX pangkat N A CN1 X pangkat N-1 kali H. Oke, tambah A CN2 X pangkat H-2 N-2 ya, sorry di N nih. Koh N H
H pangkat 2 terus tambah A kali H pangkat N dikurang efeknya AX pangkat N. Sudah tidak ada kurungnya per H. Nah ini habis, jadi sama dengan limit mendekati 0 dari, berarti tertinggal apa atasnya? Atasnya akan tertinggal A C N1 X pangkat N-1 H tambah A C N2 X pangkat N-2 H pangkat 2 terus PA H pangkat N per H. Nah supaya per H nya hilang, semuanya kan ada H nya nih, semuanya ada H nya, hanya dikeluarkan sama dengan limit H-nya kita keluarkan, H tinggal A CN1 X pangkat N-1 tambah A CN2 X pangkat N-2 H saja, sudah berkurang 1 tambah A H pangkat N-1 karena dikurangin 1 ya per H. Nah ini hanya coret. Nah kalau sudah gini kita tinggal substitusi, berarti A CN1 X pangkat N-1 tambah A CN2 X pangkat N-2 kali H. H-nya 0 ya, sorry, kali 0 tambah terus tambah A kali 0 pangkat N-1 gini. Nah yang ini semua 0 ya, 0, berarti turunannya tinggal ini sebenarnya A. Nah ini kombinasi N-1 berarti N ya, N X pangkat N-1. Nah jadi kalau saya mau tarik garis, kalau di fx-nya adalah A pangkat X pangkat AX pangkat N, maka turunannya adalah A kali N X pangkat N-1 ya. Oke, jadi saya ulangi nih. Jadi kalau fx-nya adalah AX pangkat N, maka f aksen x-nya adalah A dikali N X pangkat N-1. A dikali N X pangkat N-1. Sekarang kita coba pakai rumusnya. Nomor 1 ya. Misalnya nih, saya punya fx sama dengan 2x pangkat 3. Maka turunannya, maka saya tidak perlu menggunakan limit, saya akan cari ini saja langsung. F aksen x-nya adalah, perhatikan, 2 dikali 3 X pangkat 3 dikurang 1. Oke. A kali N X pangkat N-1. Jadi 2 kali 3 X pangkat N-1. Berarti turunannya adalah 2 kali 3 6 X pangkat 2. 6 X pangkat 2. Mudah ya? Lagi nomor 2. Lebih mudah. Gampang lah. Fx sama dengan 4x pangkat 7. Nah, ini kalau pakai limit panjang sekali pangkat 7 ya. F aksen x-nya adalah langsung aja 4 kali 7 x pangkat 7 kurang 1. Berapa 4 kali 7? 28 x pangkat 6. Oke, mudah ya. 28 x pangkat 6. Lagi lanjut. Ada beberapa hal khusus nih, misalnya ya. Fx sama dengan misalnya nih 5x. Berapa turunannya? Nah, kalau kita ketemu hal yang seperti ini, 5x misalnya, ini kan berarti 5 pangkat 1 sebenarnya. F aksen x-nya berarti 5 dikali 1 x pangkat 1 kurang 1. Berarti jawabannya 5x pangkat 0. Atau 5 kali 1, jawabannya 5. Lihat, kalau fx-nya itu 5x, turunannya 5. Oke. Oke ya. Sekarang lagi, masih nomor 3. fx-nya misalnya 10x. 10x, oke. Berarti f aksen x-nya 10 pangkat 1 ya, kali 1 x pangkat 1 kurang 1. Lihat, x selalu habis ya. 10 kali 1 jawabannya 10. Lihat, kalau begitu kita punya kesimpulan, kalau misalkan fx sama dengan ax saja pangkat 1 ya, maka f aksen x nya sama dengan a. Jadi kalau pangkat 1 a nya hilang, udah langsung hilang aja. Oke.
Bisa ya? Oke, lagi yang keempat. Misalnya nih, ini juga agak unik. Misalkan fx sama dengan 5, tidak punya x. Berapa turunannya? Nah, ini kan berarti bentuknya sebenarnya 5 kali x pangkat 0 ya. F aksen x nya berarti 5 kali 0, x pangkat 0 kurang 1. 0 dikali berapapun tetap 0. Oke. Berarti kesimpulan juga untuk yang nomor 4 adalah kalau fx nya itu cuma a, maka turunannya 0. Kalau tidak ada x nya berarti turunannya 0. Oke. Jadi kalau tidak ada x nya turunannya 0. Kalau x nya pangkat 1, gini, a-nya hilang aja. Nah, jadi ini bisa soalnya digabung seperti ini. Misalnya ya, fx sama dengan gitu. Coba ya. 2x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 6. Dia bisa seperti itu. Maka turunannya dikerjakan masing-masing. 2 kali 3 x pangkat 3 kurang 1 dikurang. Nah, 5x kan x pangkat 1. Ya 5 saja. 6-nya jadi 0. Begitu. 2 kali 3 6. X pangkat 2 dikurang 5. Nah, ini f aksen x ya. Bisa 6x kuadrat min 5 jawabannya. Lagi mau 6. Fx sama dengan, sampai mahir ya, x pangkat 10 min 2. Turunannya ya langsung 10 x pangkat 9 kurang 0. Nggak usah tulis 0. 2 0 kan. Ini karena koefisiennya 1 ya, a nya ya. 1 kali 10 10 ya. Lagi nih, berarti kan tinggal gini sebenarnya. Kalau 5x plus 20 misalnya gitu, turunannya ya tinggal 5 saja. 20 nya kan 0. Oke, bisa ya. Ini kita tidak menggunakan limit. Kita tidak menggunakan limit, tapi langsung menggunakan rumus. Oke. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mencari sifat-sifat turunan atau rumus-rumus dasar lah ya. Saya tidak pengen berpanjang lebar. Sebagian sudah tadi di depan. Yang pertama saya pengen bahas kalau y sama dengan u plus minus v nih. Nah, maka turunannya y aksennya itu adalah tinggal masing-masing ya. U aksen plus minus v aksen. Ini udah kita bahas di sebelumnya. Contoh di sebelumnya sudah ada ya, contoh ya. Saya kasih contoh misalnya nih, fx sama dengan atau y sama dengan ya. Di fx atau y sama 5x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x plus 1. Nah, ini contoh yang ini. Jadi kalau dia ditambah atau dikurang ya kerjakan saja perbagian sendiri-sendiri. Nah, kalau udah mahir Anda tinggal gini, 5 kali 4 20, x nya pangkat 3 dikurang tetap kurang ya. 3 kali 3 9, x nya pangkat 2. Oke, 2 kali 2 4, x nya pangkat 1. Oh, ini tinggal 5, yang satunya 0. Ini turunannya. Jadi Anda kerjakan perbagian. 1 0 tidak bisa ditulis ya. Nah, yang agak ribet adalah kalau dia dikali y sama dengan u kali v nih. Oke. Nah, maka turunannya dicari begini dia. UV ditambah UV kalau saya ya. Ini muka belakang dikasih aksen. Nah, menghafalnya kayak gitu. Jadi kalau y sama dengan u kali v, maka y aksen adalah u aksen v ditambah uv aksen. Saya kasih contoh. Y-nya adalah y ya. Saya pakai y sekarang nggak apa-apa ya. 1 tambah 2x misalkan dikurang 3x kuadrat, terus x ditambah 5x kuadrat. Oke, nah kalau Anda kali pelangi maka Anda kerjakan kayak yang atas. Kalau Anda kali pelangi. Tapi kalau Anda tidak mau mengkali pelangi, Anda bisa pakai rumus yang ini. Ini kita lihat sebagai u, yang ini sebagai v. Oke, berarti u nya adalah 1 ditambah 2x dikurang 3x kuadrat ya. Nah, cari dulu u aksennya. 1 turunannya 0, 2 dikurang 3 kali 2, 6x. Oke. V-nya adalah x ditambah 5x kuadrat. Oke. Turunan x ya 1 ya. Ini 5 kali 2, 10x. Nah, kalau sudah ketemu ini Anda tinggal masukin rumus ya. Y aksen U aksen V ditambah U V aksen. Masukin U aksennya berapa? 2 min 6x dikali x plus 5x kuadrat. Oke, ditambah agak panjang ya. U-nya 1 plus 2x dikurang 3x kuadrat dikali 1 plus 10. Begini ya. Oke, kita kalikan. 2x, 2 kali 5, 10 kuadrat. Oke. Min 6 x kuadrat min 30 x pangkat 3.
min 30. Jadi 2x plus 10 x kuadrat min 6x kuadrat tambah 30 pangkat 3. Itu yang depan. Sekarang yang di belakang. 1 tetap aja ya. 1 tambah 10x karena dikali 1. 1 10x. Kali 2 berarti 2x ya. Berarti 2x ditambah 20x kuadrat ya. Oke. Agak panjang saya geser. Habis sekarang yang ini ya. Min 3x kuadrat ditambah kurang nih 30x pangkat 3. Nah kalau sudah begini kita tinggal sederhanakan ya, aksennya adalah yang pangkat 3 mana ini sama ini, min 30 ya, min 60 x pangkat 3. Yang pangkat 2 nya 10 dikurang 6 4 ya, 4 tambah 20 24 dikurang 3 21 pangkat 2. Oke. Yang pangkat satunya itu cuma ada 10 dan 2, berarti 12. Ada lagi? Oh, ini ketinggalan. 2x, 10x dan 2x. Berarti 14 ya, sorry. 14x. Kemudian yang suku tetapnya berarti 1. Ada lagi selain 1? Tidak ada, cuma 1 saja. Nah, ini turunannya setelah disederhanakan. Jadi hati-hati untuk penyederhanaan ini. Oke. Berikutnya adalah kalau dibagi ya. Bagaimana kalau kita bagi nih, Y sama dengan U per V. Kalau tadi dikali ya, kalau dibagi maka rumusnya begini. Ya, aksen adalah dia begini. U aksen P dikurang UP aksen per V kuadrat. Ingat ya, kalau bingung UV kurang UV aja, tapi muka belakang dikasih aksen. Muka belakang dikasih aksen. Nah, jadi misalnya nih ya, saya punya nih Fx sama dengan, saya ribet deh ya, 3x plus 1 per 2x gitu. Nah, kita pengen cari berapa turunannya. Nah, berapa turunannya? Ya ini kita pandang sebagai U per V ya. Ini U-nya, ini V-nya. U per V. Oke. U-nya itu adalah 3x plus 1, sehingga U aksennya adalah 3. V-nya adalah 2x, sehingga V aksennya adalah 2. Oke. Nah, tinggal langsung saja. F aksen X sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat sama dengan, langsung berapa? U aksennya 3 ya, kali 2x tuh dikurang 3x plus 1 kali 2 per V kuadratnya 2x pangkat 2. Berapa jawabannya? 3 kali 2 6x ya. 6x plus, jadi min 2 4x kuadrat 6. Oke, habis jawabannya negatif 2 per 4x kuadrat. Nah, negatif 2 nya boleh disederhanakan negatif super x kuadrat. Nah, ini turunannya. Oke. Nah, untuk latihan tentukan turunan dari ya. Saya kasih 3 ini yang menyangkut yang rumus tadi. Yang pertama Fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 5. Yang kedua Fx sama dengan 1 ditambah 2x dikurang x pangkat 3 dikali x kuadrat tambah 1. Ini U kali V. Yang nomor 3-nya adalah U per V. Oke, 3 soal ini Anda coba kerjakan, nanti kita coba bahas sama-sama. Mudah-mudahan bisa ya, tidak terlalu sulit. Oke. Nah, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Tidak terlalu ribet, tidak terlalu panjang, mungkin agak cepat iya, tapi bisa di pause lah ya. Nanti kalau ada hal yang tidak jelas, Anda boleh bertanya langsung di kelas atau dengan WA saya, langsung ke WA saya ya. Jadi jangan lupa juga di akhir video ada latihan, Anda coba kerjakan dulu sebelum nanti kita ketemu di kelas supaya agak lancar apa yang kita bicarakan ya. Itu saja untuk video kali ini. Pesannya masih sama ya, jaga kesehatannya, banyak berolahraga, makan makanan bergizi dan sehat supaya badannya kuat, kita bisa lepas dari corona ini. Semoga coronanya cepat berlalu dan kita segera bisa bertemu lagi di sekolah. Itu saja, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, bye-bye.